Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat diberikan Allah kesempatan, kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita, mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang dimensi 3 bangun ruang, untuk topik pembahasan jarak antara titik dan titik, jarak antara titik ke titik dari suatu bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Di tangan Bapak sudah ada jaring kubus, ya, bukan jaring kubus tapi kerangka, ya, kerangka kubus yang pada minggu yang lalu kalian sudah menyebutkan dari kerangka kubus ini terdapat 8 buah titik. Kalau kita beri huruf, misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi ada 8 buah titik atau titik sudut dari kubus ini. Nah, untuk materi jarak antara titik ke titik berarti kita akan menentukan atau mengukur jarak dari satu titik dari kubus ini ke titik yang lain, titik sudut yang lain. Banyak alternatif, ya, banyak alternatif soal yang bisa dibuat untuk yang terkait dengan jarak antara titik ke titik ini. Pertama bisa jarak seperti ini, jarak antara titik, Pak sebut saja ini titik A ke titik C misal, ya, yang diwakili dengan garis misalkan tali ini adalah sebuah garis, ini satu. Bisa jadi soalnya adalah jarak dari titik ini, titik A ke titik B misalnya. Tapi untuk soal yang seperti ini terlalu sederhana. Biasanya di dalam soal, ya, uji kompetensi itu tidak ditanyakan, tetapi yang sering ditanyakan itu adalah jarak antara titik ke titik dari balok ada bangun ruang ini yang dia merupakan diagonal. Bisa jadi diagonal sisi seperti ini atau diagonal ruang, diagonal diagonal ruang, ya, seperti ini. Baik, kita ambil satu contoh. Misalkan ada persoalan, ada permasalahan yang diminta untuk diselesaikan, yaitu misalkan ini adalah satu ruangan, ya. Nah, kita diminta untuk menghitung jarak antara titik tadi kita sebut dengan titik A, ya, titik A dengan misalkan titik C yang ada di atas, gitu, ya, yang di seberangnya ada di atas. Kalau seandainya ini kita ibaratkan sebuah ruangan, maka tentu kita akan sedikit kesulitan untuk mengukur langsung dengan alat ukur dengan mistar dari titik A ini ke titik C, ya, karena ruangannya besar, gitu, ya. Maka untuk menentukan berapa jarak antara titik A ke titik C yang kemudian merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi, itu dapat dengan mudah kita lakukan dengan prinsip Pythagoras yang pada pekan lalu sudah kita bahas, ya. Nah, yaitu kalau kita lihat ini, berarti kan misalkan tali ini adalah mistar atau jarak yang harus kita ukur, maka kita perhatikan ini garis ini terhadap alas, ya, dan tinggi ini dia akan membentuk sebuah bangun, ya, bangun datar, yaitu segi 3 siku-siku. Jadi ini sebagai alasnya, kemudian tinggi siku-siku. Jadi dengan menggunakan prinsip Pythagoras, kita tinggal memasukkan teorema Pythagoras untuk menghitung berapa jarak antara titik A ke titik C tersebut. Oke, jadi ini
adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sini. Jadi tinggal kita dengan alat ukur, dan ini akan lebih mudah ya. Kita hanya mengukur dari titik ini, sudut titik A ini ke titik B dengan ukur ya, karena dia ada di bawah ya. Nah, alas akan mudah dengan alat ukur biasa. Kemudian tinggi. Ini tinggi ini juga relatif lebih mudah dibandingkan dengan kita langsung mengukur dari sudut ini langsung ke sudut titik C-nya itu. Oke. Jadi kita hanya tinggal menentukan berapa panjang alasnya dan berapa tinggi. Dan biasanya kalau suatu ruangan, apalagi ruangan itu dibuat berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan terlebih dahulu melalui arsitek misalnya, dibuat dalam satu gambar tertentu. Kita bisa melihat dari gambar rencana bangunan itu, bisa saja kita akan menemukan informasi tentang berapa panjang dan berapa tinggi bangunan yang akan dibuat tersebut. Kalaupun itu tidak kita temukan, maka tadi Bapak sudah sampaikan, kita bisa lebih mudah untuk mengukur secara langsung dengan menggunakan alat ukur, yaitu dengan mengukur panjang dan tinggi dari bangunan itu, sehingga kita mendapatkan berapa jarak antara titik yang merupakan, kalau kita lihat dari satu sisi ini adalah diagonal sisi. Nah, secara sederhana kita bisa membuat dalam kertas ya, akan lebih mudah. Kita gambar segitiga tadi. Nah, ini siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Kalau kita beri kode ini A, ini B, ini C, maka untuk mencari panjang AC kita tinggal menggunakan teorema rumah Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Cukup seperti ini kan. Nah, ini rumusnya. Oke. Misalnya kita misalkan ternyata panjang ruangan tadi, ruangan ini itu adalah A ke B ini misal adalah kita tulis misalnya 8 meter, 8 meter. Kemudian tingginya ya, tingginya misalkan 6 meter ya, kita buat seperti ini. Maka berapa panjang AC dengan menggunakan prinsip Pythagoras, kita akan mendapatkan nilai 8 pangkat 2 ditambah ya 6 pangkat 2 atau sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100 meter pangkat 2. Oke, ini AC pangkat 2, berarti panjang AC adalah akar dari 100 meter persegi atau sama dengan 10 meter. Berarti panjang AC ini adalah 10 meter. Nah, ini kalau menggunakan prinsip Pythagoras. Oke, Bapak lanjutkan. Itu untuk soal yang katakanlah sederhana. Nah, kita misalkan diminta mencari panjang jarak antara titik Pak sebut A, kemudian ini adalah titik G misalnya, dari berapa titik A ke G, misalnya seperti ini. Jadi ini adalah diagonal ruang ya, diagonal ruang. Ini untuk ruangan seperti ini. Berapa nilainya? Ini tentu saja akan semakin sulit untuk langsung menggunakan alat ukur. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini ya, dengan mencari segitiga siku-siku mana yang dapat kita gunakan untuk mengukur titik A ke titik G ini. Oke, cari segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan. Oke, banyak alternatif yang bisa kita lihat ya, bisa kita gunakan. Di antaranya adalah segitiga siku-siku yang bisa kita dapatkan adalah seperti ini, A ke G. Kemudian ini perhatikan tali yang Bapak temukan letakkan di titik-titik yang ada seperti ini. Nah, ini segitiga yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang titik A ke G. Oke, sudah kelihatan kan
Segitiga siku-sikunya adalah sekali lagi A, G, D, C, kemudian ke A lagi. Oke. Oke. Oke, kita gambar bisa buat seperti ini misalkan. Tadi kita panjang yang sudah ditentukan, diinformasikan pada soal sebelumnya, AB itu 8 cm, kemudian 6 cm. Ya, jadi sisi yang panjang yang diminta kepada kita untuk mengukurnya adalah panjang dari titik A ke titik G. Oke, titik A ke titik G. Ya, baik. Tadi dari ilustrasi kerangka kubus tadi, kerangka kubus yang tadi kita tunjukkan, itu panjang AG ini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga siku-siku A, ya, C, kemudian G. Oke, misalkan GC ini adalah 4 misalnya kan ya, 4 meter misalnya. Oke, 4 meter. Baik, jadi segitiga ACG ini bisa kita tulis ulang, kita gambar ulang, bentuknya seperti ini. A, C, G, siku-siku ada di C, siku-sikunya ada di C. Oke, siku-sikunya ada di sini. Nah, AC itu kita belum mendapatkan informasinya kalau dari gambar ini, ya, belum diketahui. Kita hanya bisa mendapat informasi dari soal ini adalah panjang CG. Tadi kita misalkan 4 meter. Nah, yang ditanya adalah panjang AG. Ini yang ditanya. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, maka ini bisa kita cari dengan rumus AG ini. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. CG kuadrat tadi sudah ketemu 4, AC yang belum. Nah, berarti kita harus mencari panjang AC. Lihat panjang AC. AC itu adalah diagonal sisi alasnya nih. Nah, berapa panjang AC? Dengan diketahui informasi AB dan BC, kita bisa mendapatkan AC tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini ya kalau kita gambar ulang bentuknya seperti ini. Ya, A, B, C. Oke, panjang AC adalah ini tadi 8, ini 6. Nah, kita menggunakan prinsip Pythagoras tadi yang sudah kita terangkan di awal, bahwa AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nilainya tadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Maka AC itu adalah nilainya 10 meter. Berarti ini 10. Berarti ini adalah juga 10 meter. Oke, paham? Nah, artinya bahwa AG bisa langsung kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras ini tadi, yaitu AG kuadrat sama dengan AC tadi sudah ada nilainya, sudah kita temukan 10 meter, okay, kuadrat ditambah CG tadi 4 kuadrat, atau sama dengan 100 ditambah 4 sama 16, atau sama dengan 116 AG. Berarti AG saja panjangnya adalah akar 116 meter. Oke. Jadi berarti panjang AC adalah akar 116. Ya, ini kalau mau disederhanakan dia menjadi AG sama dengan 2 akar 29 meter persegi. Jadi panjangnya adalah 2 akar 29 meter persegi. Oke. Baik, ini cara kita mencari nilai jarak dari titik A ke titik G. Ulangi sekali lagi, prinsipnya adalah jika kalian diminta untuk menentukan jarak antara satu titik ke titik yang lain dari sebuah bangun ruang, prinsipnya adalah kalian harus mengidentifikasi atau menganalisa segitiga siku-siku mana yang bisa kalian ambil, ya, untuk menentukan panjang jarak dari titik
ke titik yang ditanyakan tersebut. Bapak ulangi sekali lagi, kalau ditanya yang seperti ini, maka cari segitiga siku-siku mana yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang tali yang jarak antara titik yang sebelah kiri, tangan kiri Bapak dan tangan kanan Bapak ini. Di antara tadi seperti ini, ya, ini bisa kita lakukan. Oke, di segitiga siku, atau bisa seperti ini. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Oke, tali ini siku dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah cari segitiga siku-siku mana yang bisa kita gunakan untuk menentukan panjang garis yang ditanyakan kepada kalian, kepada kita. Oke, baik. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silakan disalin, dibuat ringkasan resumenya di buku masing-masing. Dan untuk semakin menguatkan pemahaman, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas berikut ini. Oke, misalkan ada sebuah meja belajar seperti yang ada di depan. Panjangnya kita misalkan dari kiri ke kanan itu sepanjang 150 cm, kemudian tingginya 120 cm, dan lebar dari titik B ke kaki yang di depan itu sepanjang 70 cm. Bapak ingin kalian menentukan jarak dari titik A ke titik B. Berapa jarak dari titik A ke titik B? Silakan dikerjakan di buku tugas, lalu hasilnya dipoto, kemudian dikirimkan seperti pekan lalu. Bapak tunggu jawabannya. Selamat mengerjakan. Pelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan dapat dipahami. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.